Tuntas sudah perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar. Argentina berhasil merebut trofi emas yang menjadi lambang supremasi tertinggi sepak bola dunia setelah menjadi juaranya. 3 bintang kini tersemat di logo La Albiceleste setelah Messi dan kawan-kawan melalui laga yang menguras energi, emosi, dan penuh drama kontra Prancis di Lusail Iconic Stadium pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Partai final Piala Dunia 2022 antara Argentina dan Prancis akan dikenang sebagai duel terbaik sepanjang sejarah sepak bola sejagat. Bertemunya dua kubu terbaik berisi talenta nomor 1 dunia. Laga itu menjelma menjadi perang bintang yang menentukan penguasa jagat kulit bundar. Lionel Messi yang berhasil memparipurnakan karirnya dengan meraih piala terakhir. Kemudian Kylian Mbappe yang mencetak hat-trick, menebar teror sebagai kandidat kuat mega bintang sepak bola masa depan. Malam puncak yang benar-benar layak untuk dirayakan. Perayaan yang memorable di malam final Piala Dunia 2022 tentu tidak lepas dari peran Qatar sebagai tuan rumah. Demi memastikan perhelatannya tak terlupakan, mereka menggelontorkan 229 miliar dolar Amerika atau setara 3.577 triliun rupiah untuk menyiapkan segalanya. Pengeluaran itu 15 kali lipat lebih besar dibandingkan apa yang dikeluarkan Rusia saat menjadi tuan rumah pada Piala Dunia edisi 2018. Saat itu Rusia hanya menggelontorkan 16 miliar dolar Amerika atau setara 250 triliun rupiah. Pengeluaran terbesar di Piala Dunia 2022 Qatar adalah pembangunan stadion. Ya, 7 dari 8 stadion yang menjadi medan laga baru dibangun khusus untuk memfasilitasi perhelatan turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi ini. Langkah jor-joran itu nyatanya bisa terlihat dan tampak memuaskan. Paduan koreografi manusia dan digital di opening dan closing ceremony terlihat begitu mengesankan. Ditambah hadirnya fasilitas pendingin udara stadion penunjang kebutuhan talenta Eropa yang tak tahan cuaca terik serta kering ala padang pasir negeri Timur Tengah, pengeluaran Qatar diyakini sepadan dengan apa yang dinikmati kontestan maupun penonton dalam kurun waktu 3 pekan terakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino pun tak segan mengatakan bahwa Piala Dunia 2022 adalah yang terbaik sepanjang masa. Dengan ekspektasi yang kian melambung, mampukah tuan rumah edisi berikutnya bisa menjawab tantangan itu? Pada 2026, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menyatukan kekuatan demi bisa menyelenggarakan Piala Dunia yang sama atau bahkan mampu lebih mengesankan. Tiap-tiap dari mereka bergerak sejak lama demi bisa membuat memori indah baru di pentas Piala Dunia. Salah satu yang jadi sasaran yakni memperbaiki rekor pribadinya dalam urusan menghadirkan penonton di setiap pertandingan. Seperti diketahui, pada Piala Dunia 1994, Amerika Serikat selaku tuan rumah sukses mencatatkan rekor sebagai edisi yang menghadirkan penonton terbanyak sepanjang sejarah, yakni mencapai 3.500.000 penonton sepanjang turnamen atau rata-rata hampir 69.000 penonton per pertandingan. Ditambah kini ada wacana untuk menambah jumlah kontestan dari 32 menjadi 48 tim. Rekor itu sangat mungkin terwujud. Karena itu, yang menjadi perhatian 3 negara tersebut adalah menambah kapasitas penonton. Seperti Kanada, mereka mempertimbangkan memperluas kapasitas stadion-stadion milik mereka demi memenuhi kebutuhan kehadiran penonton. Begitu juga Amerika Serikat yang akan memanfaatkan venue football untuk menjadi medan pertandingan. Sebagai contoh, mereka akan menggunakan markas tim football New York Giants yakni MetLife Stadium yang berkapasitas 82.000 penonton yang diproyeksikan menjadi panggung final. Dengan Amerika Serikat sebagai epicentrum perhelatan pada 2026 nanti, mereka diproyeksikan akan menelan biaya terbanyak untuk perbaikan. Sebab 11 dari 16 stadion venue Piala Dunia 2026 terletak di negerinya Paman Sam. Hal itu kemudian memunculkan kemungkinan bahwa mereka akan mengeluarkan banyak dana perbaikan. Ketika jadi tuan rumah pada 1994, AS mengeluarkan 500 juta dolar Amerika atau setara 7,8 triliun rupiah untuk persiapan seluruh aspek tuan rumah. Untuk 2026 mendatang, setidaknya nominal tersebut bakal berlipat 20 kali hanya untuk operasional di AS. Besarnya nominal yang digelontorkan Qatar di Piala Dunia 2022 juga nyatanya nggak mengendurkan animo para negara anggota FIFA untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah. Hingga kini tuan rumah Piala Dunia 2030 belum ditentukan. Rencananya akan diputuskan pada Kongres ke-74 FIFA pada 2024 mendatang. Negara-negara Asia harus bersabar bila ingin Piala Dunia kembali mampir ke benua kuning. Sebab menurut kebijakan FIFA setidaknya perlu jeda 2 edisi sebelum sebuah konfederasi kembali terpilih. Sementara Qatar yang menjadi tuan rumah di edisi 2022 adalah salah satu negara di Asia Barat. Dengan demikian, peluang Asia untuk kembali menjadi tuan rumah baru kembali dibuka setidaknya pada edisi 2034 mendatang. Beberapa negara di Asia sudah menyatakan ketertarikannya, seperti Tiongkok maupun Jepang yang pernah menjadi tuan rumah pada edisi 2002. Begitu juga Korea Selatan dan Korea Utara yang bersedia berekonsiliasi demi mewujudkan
memberikan peluang itu. Tentu saja Indonesia pun masuk dalam jajaran negara yang ingin mengambil peluang tersebut. Namun mampukah Indonesia? Untuk bisa merebut hati FIFA, Indonesia kini sedang bertaruh. Kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia Under-20 pada tahun depan akan menentukan nasib Merah Putih di perebutan pentas level senior pada 2034. Untuk bisa menyukseskan penyelenggaraan Piala Dunia Under-20 tahun depan, Indonesia mengupayakan banyak hal, terutama merenovasi 6 venue yang akan menjadi lokasi pertandingan turnamen tersebut. Namun tugas besar lain yang terdekat adalah menuntaskan tajuk revolusi sepak bola Indonesia setelah tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada awal Oktober yang lalu. Terima kasih Qatar atas jamuan mewahnya dalam mengemas turnamen ini dengan apik hingga tuntasnya final ideal antara Argentina dan Prancis. Selamat berjuang Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada demi menciptakan sejarah baru pada Piala Dunia 2026. Dan selamat berjuang Indonesia untuk bisa merebut peluang menciptakan sejarah menggelar pentas sepak bola paling bergengsi di bumi ini.